Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Dewi dengan NIM 211070185 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasitologi. Definisi parasitologi ialah ilmu yang mempelajari parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Sebagai salah satu cabang ilmu biologi, cakupan parasitologi tak ditentukan oleh organisme atau lingkungan terkait, tetapi dengan cara hidupnya. Parasitologi medis umumnya diklasifikasikan menjadi: pertama ada protozoologi medik berkaitan dengan studi protozoa penting secara medis, yang kedua helminthologi medik berkaitan dengan studi cacingan atau cacing yang mempengaruhi manusia, dan yang ketiga ada entomologi medik berkaitan dengan studi arthropoda yang menyebabkan atau menularkan penyakit pada manusia. Pengertian kata parasit berasal dari kata Yunani para artinya di samping dan sitos yang berarti makanan. Parasit dapat digambarkan sebagai organisme hidup yang dikaitkan dengan makanan pada siklus hidupnya, baik sebagian atau seluruhnya. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Kemudian ada hosped, inang atau host. Dalam parasitologi medis, kita akan berfokus pada parasit ataupun patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia. Hospes atau inangnya adalah tempat hidup parasit. Ada beberapa macam hospes, antara lain: yang pertama ada hospes definitif, yaitu hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Yang kedua ada hospes perantara, ialah tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infeksi yang siap ditularkan kepada hospes, yaitu manusia. Yang ketiga ada hospes reservoir, ialah hewan yang mengandung parasit yang menjadi sumber infeksi bagi manusia. Yang keempat ada hospes paratenik, adalah hewan yang mengandung stadium infektif parasit, dan stadium infektif ini dapat ditularkan menjadi dewasa pada hospes definitif. Kelima, hubungan parasit dengan hospes dapat menimbulkan gejala penyakit disebut infeksi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit disebut parasitosis. Kemudian ada tempat hidup. Parasitisme adalah hubungan timbal balik antara satu spesies dengan spesies lain untuk kelangsungan hidupnya, di mana salah satu spesies dirugikan spesies lainnya. Parasit yang termasuk dalam parasitologi medis ialah protozoa, cacing, dan beberapa arthropoda. Menurut tempat hidupnya di tubuh manusia, parasit dibedakan menjadi dua, yaitu: yang pertama ada endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh manusia, misalnya di dalam darah, otot, dan usus, contohnya Plasmodium sp. Yang kedua ada ektoparasit, adalah parasit yang hidup menempel pada bagian luar kulit dan kadang-kadang masuk dalam jaringan di bawah kulit, contohnya Sarcoptes cabeyi. Kemudian, menurut tingkat ketergantungannya, parasit dibedakan menjadi obligate parasit dan fakultatif parasit. Yang pertama, obligate parasit adalah parasit yang tidak bisa hidup bila tidak menumpang pada host, misalnya Plasmodium spp. Yang kedua, ada fakultatif parasit, adalah parasit yang dalam keadaan tertentu dapat hidup sendiri di alam, tidak menumpang pada hospes, misalnya Simigloides stercoralis. Dan yang ketiga, ada parasit tidak permanen, adalah parasit yang hidupnya berpindah-pindah dalam satu tuan rumah ke tuan rumah yang lain, contohnya nyamuk dan kutu busuk. Kemudian jenis-jenis parasit. Parasit yang masuk melalui mulut akan tertelan dan dapat tetap berada di usus atau menembus dinding usus dan menyerang organ lain. Terdapat 3 jenis organisme yang menyebabkan infeksi parasit, yaitu: yang pertama ada protozoa, merupakan organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada cacing, yang merupakan organisasi bersel banyak yang dapat hidup di dalam ataupun di luar tubuh manusia, seperti cacing pita dan cacing gelang. Yang ketiga ada ektoparasit, yang merupakan organisme multisel yang hidup atau memakan kulit manusia seperti nyamuk, kutu, dan tunggau. Yang kemudian ada pencegahan infeksi parasit. Infeksi parasit dapat terjadi dimanapun, oleh karena itu penting sekali melakukan upaya pencegahan guna menurunkan risiko terinfeksi parasit. Hal tersebut bisa dilakukan dengan: yang pertama, mencuci tangan sampai benar-benar bersih, yang kedua, memasak makanan sampai matang sempurna, yang ketiga, mengkonsumsi air yang sudah matang atau air dalam kemasan. Yang keempat, mencegah jangan sampai menelan air dari sungai, kolam, atau danau saat berenang. Dan yang kelima, tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti sisir, handuk, topi, atau pakaian dalam dengan orang lain. Kemudian penyebab infeksi parasit. Yang pertama, merangkum MSD atau Manual dan Healthline. Infeksi parasit terjadi akibat parasit masuk dalam tubuh manusia melalui mulut ataupun kulit.
Yang kedua, parasit yang masuk melalui mulut akan tertelan dan dapat tetap berada di usus atau menus dinding usus dan menyerang organ lain. Nah, informasi-informasi berikut saya dapat melalui sumber-sumber dari link-link berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.